Salam sejahtera saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kira-kira tahun 1987 ada sebuah lagu dan kemudian sangat populer sampai awal tahun 90-an. Judulnya Hati yang Luka. Dan sepenggal lirik pada refrainnya adalah pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Nah, seringkali setelah pernikahan, relasi dengan orang tua atau mertua menjadi masalah di dalam hubungan suami istri. Itulah yang sedikit tergambar di dalam lagu Hati yang Luka tadi. Biasanya dikit-dikit ngadu ke orang tua atau pergi kepada orang tua. Apalagi kalau sedang berantem, konflik, maka pulang ke tempat orang tua. Bagaimana memahami prinsip kebenaran Alkitab tentang hubungan antara anak dengan orang tua atau mertua setelah menikah? Ini sangat penting untuk dipahami oleh teman-teman yang sedang berpacaran, apalagi yang sudah mau merencanakan pernikahan, dan juga mungkin khususnya buat pasangan-pasangan muda. Kejadian 2 ayat 24 menyingkapkan rahasia kehendak Allah dalam hubungan antara anak dengan orang tua setelah menikah. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Di dalam ayat ini ada 3 frasa penting yang dimulai dengan kata kerja. Dan ini penting kita perhatikan di dalam pernikahan Kristen. Yang pertama, meninggalkan ayah dan ibunya. Yang kedua, bersatu dengan istrinya, yang di dalam bahasa aslinya sebenarnya adalah memegang erat istrinya dan menjadi satu daging. Nah, dari bagian ini kita bisa melihat bahwa inisiatif dilakukan oleh laki-laki sebagai kepala. Namun kita tidak akan membahas bagian itu pada kesempatan ini. Tentu ketiga frase itu, kata kerja itu saling berkaitan. Namun kita hanya akan menyoroti frase meninggalkan ayah dan ibunya. Untuk apa? Untuk bersatu dengan istrinya. Saudara-saudara terkasih, meninggalkan ayah dan ibunya ini bukan berbicara tentang masalah tempat tinggal atau rumah, namun ini menunjukkan prioritas relasi. Umumnya laki-laki Israel ternyata tidak meninggalkan rumah orang tua mereka pada saat pernikahan, sebagaimana umumnya di dalam berbagai budaya. Seorang laki-laki akan membawa istrinya masuk ke dalam keluarga besar ayahnya. Jadi sekali lagi ini bukan tentang tempat tinggal. Nah, saudara-saudara terkasih, hubungan orang tua dan anak merupakan suatu ikatan eksklusif yang melibatkan bagian-bagian terpenting dalam kehidupan seseorang. Jati diri seseorang selalu berkaitan dengan hubungan yang telah terbentuk dengan orang tua. Namun, Allah menghendaki bahwa setiap pribadi yang menikah meninggalkan relasi dan komitmen kepada orang tua yang dulu merupakan suatu relasi dan komitmen yang eksklusif, yang tertinggi, untuk menyatu dan membentuk relasi yang baru dengan pasangannya.
Dengan demikian, meninggalkan ayah dan ibunya menunjukkan prioritas relasi. Relasi suami istri ada di atas, mengalahkan relasi orang tua anak. Dari semua relasi manusia di muka bumi, relasi suami istrilah yang paling eksklusif, paling intim, dan paling penting. Sedangkan relasi orang tua yang tadinya eksklusif sebelum menikah, relasi orang tua dan anak harus berubah ketika seseorang menikah. Maka satu-satunya relasi dari semua relasi manusia di bumi yang paling eksklusif, yang paling intim, dan yang permanen sampai maut memisahkan adalah relasi suami istri. Ini menunjukkan tidak ada relasi yang paling intim. Apakah dengan orang tua, apakah dengan orang lain, dengan sejenis atau lawan jenis, selain relasi suami istri. Inilah relasi yang paling eksklusif. Meninggalkan ayah dan ibunya juga mengindikasikan bahwa Allah menghendaki setiap pribadi yang akan menikah merupakan pribadi yang dewasa dan mempunyai kemandirian. Dan itu ditunjukkan dengan meninggalkan kedua orang tuanya dan membentuk satu unit relasi yang baru, satu unit relasi yang paling eksklusif. Nah, tentu saja dewasa bukan hanya tentang umur, tetapi kematangan pribadi. Seorang yang bisa mengambil keputusan sendiri, memikul tanggung jawab dalam kesatuan dengan pasangannya. Saudara-saudara terkasih, sebelum kita berbicara tentang beberapa aplikasi, perlu kita memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, meninggalkan ayah dan ibunya menunjukkan prioritas relasi. Namun, ini tidak berarti meninggalkan atau mengabaikan prinsip mengasihi dan menghormati orang tua atau mertua. Dan ini juga mengindikasikan bahwa meninggalkan ayah dan ibunya bukan berarti mengabaikan tanggung jawab anak kepada orang tua. Orang tua atau mertua setelah menikah menjadi orang tua bersama dari suami istri. Dan Alkitab dengan tegas menyatakan perlunya anak untuk terus-menerus mengasihi orang tua tanpa syarat. Hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah perlu menyadari sistem hubungan anak dengan orang tua yang sudah terbentuk sebelum pernikahan. Dan ini perlu penyesuaian karena masing-masing kita sudah mempunyai sistem hubungan dengan orang tua kita masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagai satu unit keluarga baru, maka ketika memasuki tahap pernikahan, itu berarti memasuki satu dimensi yang baru dalam hubungan yang baru dengan orang tua. Ketika memasuki pernikahan, suami istri perlu terus-menerus menjadi pribadi yang bertumbuh dewasa, mengembangkan kemandirian, dan juga mengembangkan bagaimana berelasi dengan orang tua, suatu relasi persahabatan dengan orang tua di dalam prinsip menghormati dan mengasihi. Dan yang ketiga, hal-hal ini termasuk kesadaran akan sistem hubungan anak dan orang tua, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah terbentuk sebelum pernikahan, harus menjadi bagian pembicaraan dan keterbukaan ketika mempersiapkan pernikahan. Saudara-saudara terkasih,
ada beberapa hal yang bisa kita pikirkan sebagai aplikasi dari meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tentu saja aplikasi ini akan berbeda-beda sesuai dengan keadaan masing-masing, termasuk keadaan pola asuh dan relasi antara orang tua dan anak sebelum pernikahan. Namun ada beberapa prinsip yang bisa kita lihat. Yang pertama, semua keputusan-keputusan di dalam keluarga merupakan keputusan dari suami istri tanpa intervensi dari orang tua dari kedua belah pihak. Tentu saja ini tidak berarti kita tidak membuka diri terhadap nasihat orang tua. Namun keputusan dan tanggung jawab sepenuhnya ada dalam relasi suami istri. Kita ambil contoh misalnya ketika mempunyai anak, maka tanggung jawab utama di dalam mendidik dan membesarkan anak, baik dalam hal cara maupun pilihan-pilihan yang dilakukan, umpamanya tentang sekolah dan banyak hal, merupakan keputusan dan tanggung jawab dari suami istri. Sekali lagi, ini bukan berarti membatasi orang tua dengan cucu mereka. Ini tidak berarti kita menutup diri terhadap nasihat, dukungan orang tua. Namun tanggung jawab utama sepenuhnya ada di dalam relasi suami istri. Termasuk bagaimana sekarang berelasi atau memikul tanggung jawab mendukung orang tua dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Tidak hanya sekedar mengetahui, namun merupakan keputusan suami istri. Saudara-saudara yang terkasih, kalau saya bisa sharing sedikit di dalam aplikasinya, kami mengambil keputusan untuk mendukung orang tua dan dukungan kepada kedua orang tua, baik dari pihak saya maupun dari pihak istri saya, adalah keputusan saya dan istri saya. Relasi yang eksklusif itu menunjukkan keterbukaan yang tertinggi ada di dalam relasi suami istri. Berikutnya, dalam hal terjadi konflik dalam relasi suami istri, konflik muncul di dalam relasi suami istri, maka penyelesaiannya ada di dalam relasi suami istri. Saudara-saudara terkasih, ini yang sering sekali menjadi masalah. Ketika terjadi konflik, maka kemudian mengadu kepada orang tua kemudian intervensi, ada keberpihakan, dan seterusnya, dan itu menjadi masalah di dalam pernikahan. Konflik terjadi di dalam relasi suami istri, di sana juga penyelesaiannya. Dan kita bisa mengambil aplikasi-aplikasi lain sesuai dengan kondisi dan keadaan kita. Saudara-saudara terkasih, dalam perbincangan dengan orang-orang Farisi, ketika orang-orang Farisi ingin mencoba Yesus tentang perceraian, maka Tuhan Yesus kembali mengutip Kejadian 2 ayat 24 ini. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Hal ini meneguhkan bahwa betapa eksklusifnya prioritas relasi suami istri dibandingkan relasi orang tua anak. Relasi yang paling eksklusif, relasi yang paling intim, menunjukkan keterbukaan yang paling tinggi ada di dalam relasi suami istri, dan itu permanen sampai maut memisahkan. Kiranya di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam pernikahan Kristen, suami istri
terus dipimpin oleh Roh Kudus untuk terus bertumbuh di dalam kesatuan relasi suami istri, mengembangkan kemandirian dan juga mengembangkan relasi persahabatan dengan orang tua di dalam prinsip menghormati dan mengasihi orang tua. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.